Halo, bersama Alia Giska di sini. Kali ini aku akan membahas seputar musik indie nih, yaitu tentang peran besar media sosial dalam promosi musik indie dan juga tentang budaya pendengar musik indie sebagai konsumen yang dinilai keranjingan akhir-akhir ini. Oke, musik indie menjadi gerakan bermusik yang lahir dari kebebasan untuk menjadi berbeda dari musik mainstream, teman-teman. Selain itu juga, beredarnya musik indie tidak harus diatur oleh label besar yang musiknya mengikuti kehendak pasar loh. Beberapa dari perusahaan rekaman beranggapan bahwa aliran musik tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat, tidak memiliki mutu, dan tidak mengikuti musik pasar yang ada pada sekarang. Sehingga banyak band-band tersebut menggunakan jalan lain dalam memperkenalkan hasil karya-karyanya ke publik dengan cara indie, yaitu independen, yang berarti merdeka, berdiri sendiri, dan tidak bergantung. Sebagai negara yang memiliki banyak pengagum musik, pengaruh musik indie mulai menggeliat secara alami sejak era 90-an tuh, di mana pada awal kedatangannya, musik indie dilahirkan oleh komunitas punk. Kemudian, sejak 2014, dunia musik Indonesia sedang berada di fase jenuh, teman-teman. Dan para muda-mudinya cenderung bosan dengan musik yang itu-itu saja. Lalu, entah berawal dari mana tuh, muncul nama-nama seperti Bara Suara, 420, Banda Neira, ataupun Fiersa Besari yang melejit bak penyelamat krisis skena musik Indonesia. Para kaula muda menyebutnya sebagai musik indie, teman-teman. Sejak saat itulah apresiasi masyarakat, khususnya muda-mudi terhadap musik indie cukup tinggi. Memasuki era modern, mulai diperkenalkan tuh download digital melalui iTunes atau situs download lagu lainnya. Hal ini membuat banyak bermunculan band-band indie baru, teman-teman. Mereka lebih memilih berekspresi dengan mengupload secara mandiri karya-karya mereka melalui medsos daripada harus bergabung dengan label rekaman besar. Pengaruh sosial media yang begitu besar juga membuat semakin banyaknya gigs yang menghadirkan nama-nama di atas. Gigs mereka pun tidak melalui promosi yang mewah, hanya sebatas poster dan mengandalkan sosial media saja. Produksinya pun sederhana, hanya sebatas stage kecil dan segelintir penonton. Dan dari situ tuh, penonton dan band-band dapat terikat secara personal. Nah, seiring berjalannya waktu, the power of social media menjadi sangat berperan ya. Yang tadinya hanya sebagai ajang promosi, kini menjadi ajang keren-kerenan antar pemuda. Efek rumah kaca yang sempat redup kini bersinar kembali dengan tembang Sebelah Mata yang sebenarnya sudah lama diciptakan. Bahkan lagu Akad dari Payung Teduh sempat berhasil menduduki top chart di berbagai televisi swasta tuh. Semua orang mulai mengenali band-band indie dan mengakui kemampuan mereka dalam skena musik. Yang akhirnya, fenomena ini menjadi pop culture dalam skena musik Indonesia, teman-teman. Gairah hipster menjadi terlihat di lingkaran pemuda-pemuda penikmat musik. Semua berlomba-lomba ingin menjadi beda dan sebisa mungkin mendengarkan musik yang belum pernah orang lain dengar sebelumnya. Dan tentunya mereka menyebut itu dengan sebutan musik indie. Hal ini pun pelan-pelan semakin membudaya dan menular ke berbagai lapisan masyarakat. Bak sebuah wabah, gigs-gigs yang menghadirkan band indie pun semakin menjamur. Hal ini menandakan respon masyarakat yang begitu baik atas kehadiran mereka. Masyarakat pun mulai meninggalkan TV dan beralih ke sosial media untuk mengetahui kabar terbaru band idola mereka yang mencakup jadwal gigs, lagu terbaru, album terbaru, dan lainnya. Bisa dikatakan pada fase ini kebanyakan masyarakat mulai melek musik ya, dan bahkan haus akan musik-musik berkualitas. Pada awal kemunculannya, musik indie dianggap sebagai sesuatu yang segar, karena dari segi lirik cenderung menghadirkan berbagai hal yang ingin disampaikan oleh para pelakunya. Akan tetapi, keunikan-keunikan tadi malah membuat band indie tersebut memiliki banyak penggemar loh. Hal tersebut memperlihatkan bahwa musik indie dapat membuat penggemarnya menjadi keranjingan.
Berdasarkan dari salah satu jurnal fisik Universitas Airlangga yang berjudul Budaya Keranjingan Penggemar Band Indie, keranjingan dengan band indie memiliki kebiasaan yang sering dilakukan. Seperti yang pertama, menghafal lagu-lagu dari band indie favoritnya dan mendalami lagu tersebut. Yang kedua, selalu menyempatkan datang ke konser atau event yang ada band favoritnya. Dan yang ketiga, mengumpulkan merchandise dari yang dijual bebas hingga yang limited edition seperti baju, topi, kaset, tote bag, dan lain-lain. Nah, perilaku keranjingan terhadap pop culture dari perspektif cultural studies adalah salah satu wujud dan bagian dari budaya, terutama budaya populer, teman-teman. Sebagai bagian dari budaya populer, perilaku keranjingan ini juga melibatkan unsur budaya non-fisik seperti selera atau taste. Selera seseorang terhadap budaya populer yang digemarinya berkaitan dengan aspek perasaan. Sebagai aktivitas budaya, pembentukan selera dan perilaku keranjingan dipengaruhi banyak faktor, teman-teman, seperti kesenangan atau hiburan. Nah, itulah tadi yang kiranya bisa aku ceritakan terkait musik indie, teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!